Liverpool mengakhiri laga pada pekan kedua English Premier League, yang mana Liverpool menjamu Crystal Palace. Crystal Palace yang menerapkan permainan bertahan lebih dalam dan memanfaatkan serangan balik terbukti sukses dengan gol yang dicetak Zaha pada menit 32. Meskipun berbagai cara dilakukan tim anak asuh Jurgen Klopp, Crystal Palace masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua kembali berjalan, Liverpool semakin gencar melakukan serangan. Alih-alih menyamakan kedudukan, justru malah Nunes harus mendapat tekan kartu merah di menit 57. Bermain dengan 10 orang tak membuat serangan Liverpool kendur. Terbukti Luis Diaz berhasil membuat gol cantik dari luar kotak penalti. Hingga laga berakhir, skor masih tetap 1-1. Dari hasil imbang ini, Liverpool harus puas berada di posisi 12, sedangkan Crystal Palace harus puas berada di peringkat 16. Dari Serie A, Juventus berhasil melumat pertahanan Sassuolo dengan skor akhir 3-0. Juventus yang bertindak sebagai tuan rumah tampil lebih dominan di sepanjang laga. Menghadapi Sassuolo di pekan perdana, ini merupakan debut Angel Di Maria bersama Juventus. Di Maria sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit 26, meneruskan umpan Alexandro. Pada menit 41, Dusan Vlahovic dijatuhkan Ferrari di kotak terlarang yang membuahkan hadiah penalti bagi I Bianconeri. Sebagai algojo, Vlahovic tak menyia-nyiakan kesempatan dan mencatatkan namanya di papan skor di menit 43. Skor 2-0 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Juventus tak mengendurkan serangan. Alhasil, Vlahovic berhasil mencetak brace di menit ke-50, meneruskan umpan Angel Di Maria. Berkat dua gol ini, Vlahovic menduduki top skor sementara bersama Ante Rebic dari AC Milan. Skor 3-0 pun bertahan hingga laga akhir. Berkat kemenangan ini, Juventus berada di posisi 2 di bawah Napoli yang sama-sama mengoleksi 3 poin, cuma kalah defisit gol. Sementara Sassuolo harus puas berada di dasar klasemen. Di pertandingan lain, Napoli bertandang ke kandang Hellas Verona di Stadion Marcantonio. Sejak menit awal, kedua tim saling berbalas serangan. Gol pun terjadi di menit 29, memanfaatkan tendangan sudut. Lasagna berhasil menyambar umpan Gunter. Tak berselang lama, Kvaratskhelia berhasil menyamakan skor pada menit 37, memanfaatkan umpan matang Lozani. Sebelum turun minum, Napoli kembali mencetak gol, tepatnya di menit 45 lebih 3 menit lewat Osimhen yang memuluskan assist dari Lorenzo. Skor 1-2 pun bertahan hingga turun minum. Baru 3 menit babak kedua berjalan, Verona berhasil menyamakan skor jadi 2-2 lewat gol Thomas Henry meneruskan umpan manja dari Faraoni. Dalam keadaan skor imbang, serangan Napoli pun semakin menjadi. Alhasil, Napoli berhasil menambah 3 gol lagi lewat Piotr Zielinski menit 55, Stanis Lobotka menit ke-65 dan ditutup lewat gol Matteo Politano menit 79. Dengan raihan ini, untuk sementara Napoli berada di puncak klasemen karena memiliki defisit gol paling banyak daripada Juventus dan 8 tim lainnya. Sementara Verona harus puas berada di dasar klasemen. Dari La Liga, di pertandingan terakhir pekan perdana La Liga, bertandang ke kandang Getafe, Stadion Coliseum Alfonso Pérez, Atletico Madrid berhasil meraih 3 poin sempurna. Masing-masing gol diciptakan Alvaro Morata 2 gol dan Antoine Griezmann 1 gol. Gol pertama dicetak Alvaro Morata pada menit 15 memanfaatkan umpan Joao Felix. Ini merupakan gol pertama Morata dari luar kotak penalti di semua kompetisi sejak Desember 2016 saat masih membela Real Madrid di pentas La Liga melawan Deportivo La Coruña. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Gol kedua juga dicetak Morata di menit 59 memanfaatkan assist Joao Felix. Pada menit 75, Joao Felix kembali memberikan assist. Kali ini giliran Griezmann yang mendapatkan umpan cantik itu. Dari hasil ini, Atletico Madrid berada di puncak klasemen, sedangkan Getafe harus puas berada di dasar klasemen.